Nilai anti korupsi yang kelima adalah berani. Jadi orang yang memiliki karakter kuat adalah berani menyatakan kebenaran, mengaku kesalahan, bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Nah, itu yang dikatakan berani adalah orang yang berani menyatakan kebenaran, kemudian berani juga mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Jadi tidak akan bertoleransi adanya penyimpangan, dan berani menyatakan penyangkalan dengan tegas. Misalnya aja bila ada teman ya yang yang nyontek, lalu berani untuk menegur, jangan gitulah, enggak baik lah kayak gitu, kasihan kawan-kawan yang sudah belajar setengah mati nih dari malam, misalnya begitu ya, berani menegur ya kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Kemudian mungkin ada kawan yang membuang sampah atau kulit permen secara sembarangan, lalu cepat langsung ditegur, jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya, atau kalau belum ketemu ya taruh di kocekmu aja. Nah gitu ya. Atau itu di lingkungan kampus, atau misalnya di lampu merah itu ada beberapa kali dalam lampu merah orang membuang sampah gitu ya, buang tisu ya. Harusnya berani tuh diambil tisunya, diketok mobil, kaca mobilnya, mohon maaf ini jangan buang sampah sembarangan, nah itu ya, masukkan lagi ke dalam mobil. Nah itu mantap tuh. Nah ya, jadi ada penyangkalan secara tegas gitu ya. Kemudian berani berdiri sendiri dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang. Nah ini, berani enggak kira-kira? Ya, kalau kita yakin bahwa kita itu benar, kita berdiri sendiri saja nih. Nah, ya. Misalnya aja teman-teman pulang kuliah rame-rame, ini lagi mau mencuri jambu gitu ya, mengambil jambu yang bukan bukan haknya ya. Biasa kan kalau dulu-dulu ya seringnya kayak gitu ya. Teman-teman saya atau apalagi waktu SMP gitu ya. Nah, saya enggak mau gitu. Karena di rumah saya udah dikatakan jangan mengambil yang bukan haknya. Walaupun kita diberi gitu dan kita tahu bahwa itu adalah hasil dari pencurian jambunya itu. Nah, kita tahu. Nah, kita tidak boleh ngambil pemberian itu. Oh kan cuma diberi ini gitu kan, bukan kita yang curi, itu juga nggak boleh ya. Nah jadi kawan-kawan, walaupun kawan-kawan semua mengambil jambu ya dan kita diberi, bukan kita yang ngambil, kita berani berdiri sendiri bahwa kita tidak mau ya, kita berada dalam kebenaran ya, biar aja lah teman-teman yang itu. Mungkin ya kita belum kuat untuk menghalang-halangi mereka mencuri jambu itu, tetapi kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak melakukan itu, kita tidak mau melakukan hal-hal seperti yang semacam itu ya. Kemudian berani ya, artinya tidak takut dimusuhi dan tidak takut ya, tidak memiliki teman kalau ternyata mereka mengajak pada hal yang menyimpang. Nah ini biasa mahasiswa nih hati-hati nih, yang merokok pertama-tama awalnya nawarin rokok, nah gitu ya. Kalau menurut saya merokok itu menyimpang ya, karena ya pada untuk anak laki-laki yang merokok, berhentilah merokok, karena merokok itu termasuk penganiayaan terhadap diri sendiri ya. Udah tahu itu racun tapi masih dihisap, nah itu penganiayaan terhadap diri sendiri, maka berhentilah. Nah ya, walaupun tadi kawan-kawan yang perokok tadi masih merokok ya, masih merokok dan menganggap kita, oh udahlah nggak usah ditemanin tuh anak banci nggak mau merokok misalnya seperti itu. Nah ya, kita tidak, ya udah, kalau kita dimusuhin ya udah nggak usah gitu. Karena sebenarnya ya narkoba itu awalnya dari rokok dulu ya. Kalau udah orang biasa merokok nanti akan merambat-rambat ke narkoba. Hati-hati, apalagi kalau sudah ada yang memberi narkoba, katakan untuk tidak ya, katakan tidak untuk narkoba.
rugi kita, ya. Walaupun kita dimusuhi ya, dimusuhi oleh teman-teman kita, santai aja bahwa itu adalah tidak benar dan kita harus berani ya, harus berani menyatakan bahwa kita tidak mau dan jangan takut untuk dimusuhin. Apa nilai-nilai keberanian? Berani bertanya pada dosen jika tidak mengerti. Nah ini kadang mahasiswa tuh saya heran juga ya. Kalau kita tanya, oke, ada yang mau ditanyakan? Kenapa harus takut? Sebenarnya bukan takut sama dosen, takut di apa? Diolok-olok temannya. Diolok-olok temannya. Wah, gitu aja ndak ngerti. Oh, gini aja. Kok ndak ngerti-ngerti sih. Nah, gitu ya. Takut dianggap tidak mengerti. Nah, kalau kita tidak mengerti, berani aja. Memang kita tidak mengerti dan kita harus menanyakan itu gitu ya. Ya rugi ya, kita udah bayar tapi kita masa pulang ke rumah dengan menyimpan pertanyaan-pertanyaan tentang mata kuliah, itu sungguh sangat merugi ya. Nah, berani mengemukakan pendapat ketika berdiskusi atau maju ke depan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah ini kadang juga mahasiswa kalau diskusi, ada yang mau ditanyakan diem, ada yang mau menyampaikan sesuatu diem, jadi diskusinya nggak jalan. Nah, jadi sebenarnya kunci kalau kalian berdiskusi itu untuk dapat nilai bagus, kalian harus ngomong tuh, harus ngomong. Walaupun itu saya tambahkan ya sedikit, walaupun tadi hanya menambahkan sedikit ya kekurangan dari penjelasan temannya. Nah ya, atau menanyakan sesuatu yang kalian benar-benar memang tidak mengerti ya. Nah begitu. Kemudian nilai keberanian yang lain, melaporkan teman yang membuat tugas atau makalah copy paste ya, copy paste ya. Jadi berani gitu ya, berani melaporkan teman. Bu, mohon maaf, ini teman saya melakukan ini. Cuman jadi penyakit itu mahasiswanya tuh pertama nggak berani, kedua nggak enakan, berani tapi nggak enak gitu ya kalau udah melaporkan. Nah, sebagai dosen yang baik, kalau memang menerima laporan, biasanya itu menyembunyikan siapa yang melaporkan. Itu tidak boleh, orang yang melaporkan itu tidak boleh diekspos gitu ya. Nah ya, melaporkan teman yang berbuat curang ketika ujian seperti mencontek, membuat ringkasan untuk mencontek, atau diskusi saat ujian. Nah ya, berani melaporkan ini supaya apa? Supaya kalian tidak merugi ya. Orang-orang yang mencontek ini nilainya bagus-bagus karena dia menulis ulang dari buku, dari penjelasan dosen gitu kan. Nah, kalau kalian bersikap jujur, udah semalaman belajar dan bersikap jujur, tapi teman-teman kalian ada yang beberapa yang mencontek, karena itu merugikan kalian. Nah, gitulah. Nah, kemudian melaporkan jika diri sendiri atau teman mengalami intimidasi atau kekerasan. Nah, ini di kampus, mungkin ini kampus lagi online ya, jadi jarang-jarang kita ketemu ya, berada di kampus hanya sebentar, hanya praktek doang. Nah, ini bila kita tahu diri kita atau teman kita mengalami intimidasi atau kekerasan, pemerasan, itu beranilah melaporkan ke yang berwenang, misalnya saja ke dosen atau ke dosen PA atau ke security bahkan ya. Jadi jangan kalian takut ya. Kalian harus berani. Ingat, kalian di sini sama-sama bayarnya mahal. Di sini hanya untuk belajar, mendapat ilmu, bukan untuk diintimidasi atau terjadi pemukulan dan sebagainya. Sungguh merugi kalau nggak berani melapor. Jadi kalian harus melapor. Kemudian berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini bila kita melakukan kesalahan, kita berani mengakui kesalahan yang kita lakukan dan meminta maaf ya, minta maaf
dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kemudian berani mengajukan saran untuk perbaikan PBM dengan cara yang santun. Misalnya saja saya gitu kan ya, oh ibu monoton nih, ngomong saja. Memang teori yang ngomong saja lah, jadi ngomong saja sekali-sekali ke jalan-jalan. Dan PBAK jalan-jalan kemana ya? Nah gitu ya. Untuk perbaikan PBM ke depan boleh dilakukan tapi dengan santun, jangan sok-sokan gitu kan, dengan santun ibu. Jadi kalian untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua dari kalian ya, lakukan dengan kata-kata mohon maaf dulu. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan ini bla 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 bla, sampaikanlah gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi cara menulis di WA juga ya, apa namanya, kalian harus belajar ya, belajar berkata santun. Kemudian berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding atau jurnal. Nah ya, di majalah dinding waktu saat offline itu saya lihat aktif ya pengurus menulis di majalah dinding, dan mahasiswa banyak menulis juga. Nah ini harus berani gitu ya, mengemukakan pendapatnya, opininya di majalah dinding. Kemudian berani menolak ajakan tawuran serta perbuatan tercela. Nah ini harus berani mengajak perbuatan tawuran. Jangan mau diajak tawuran. Kita nggak tahu masalahnya, tahu-tahu apa namanya, diajak tawuran ikut-ikutan aja. Nah ya, udah dapat bonyok dan sebagainya, belum lagi ditangkap polisi ya. Dia harus berani. Kemudian pengetahuan yang mendalam menimbulkan keyakinan kuat yang sangat diperlukan untuk menerapkan nilai keberanian, sehingga mahasiswa menjadi percaya diri dan menguasai masalah yang dihadapi. Jadi pengetahuan apa? Tadi contohnya diajak tawuran. Ini ada apa ini? Tawuran tentang apa ini? Nah, gitu kan. Harus diketahui dulu ya. Jadi pengetahuan yang mendalam menimbulkan keyakinan kuat. Pengetahuan mendalam tentang cara berani tadi, jujur, berani, tentang nilai anti korupsi tadi. Jadi kita bisa menilai menerapkan nilai keberanian ya di dalam diri kita, sehingga mahasiswa itu menjadi percaya diri ya. Kemudian mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Berani apa? Berani mengambil keputusan, berani melangkah lebih jauh dari teman-temannya, berani mengorbankan apa namanya, waktu bermainnya. Waktu bermain mahasiswa kan biasanya main, ngumpul-ngumpul. Nah, itu berani merelakan waktu-waktu itu untuk belajar. Nah itu ya, jadi mahasiswa yang memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan ya. Berani ngambil keputusan saya hari ini saya harus belajar, saya tidak perlu pergi main yang diajak teman saya hari ini. Atau berani menyatakan pendapat yang benar, nah gitu kan, walaupun teman-teman yang lain mencemooh. Nah ini ya, itu adalah pencapaian kesuksesan. Kemudian yang keenam adalah peduli. Nah, peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Peduli kita terhadap nih yang lagi marah, peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir. Nah, kita peduli dengan apa? Minimal doa lah. Minimal doa supaya mereka dikuatkan, mereka diberi kesabaran. Nah, yang lebih jauh lagi, ayo kita galang dana gitu kan. Ayo galang dana untuk membeli sembako dan sebagainya. Nah, itu suatu kepedulian. Atau kawan yang sakit di kelas, lagi pusing kepala gitu kan ya. Udah makan obat? Ada obatnya enggak? Nah, gitu kan. Jadi lebih care, lebih peduli kepada orang-orang di sekeliling. Ya. Bukan hanya itu saja, peduli kepada pembuang-pembuang sampah yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, itu peduli dengan lingkungan. Lihat ada sampah, diambil. Assalam, lihat sampah diambil, buang ke tempat sampah.